Apakah Anda sering mengalami asam lambung, nyeri sendi, atau gangguan tidur? Jika iya, Anda mungkin tidak menyangka bahwa solusi sederhana bisa ditemukan di dapur Anda sendiri. Ya, baking soda. Si bubuk putih multifungsi ini ternyata punya manfaat luar biasa untuk kesehatan lansia. Dalam video ini, kita akan membahas 13 manfaat baking soda yang terbukti secara ilmiah, mulai dari masalah pencernaan hingga tidur malam yang nyenyak. Tapi ingat, meski alami, penggunaannya tetap harus cerdas dan hati-hati. Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia lebih rentan terhadap peradangan, gangguan pencernaan, dan infeksi ringan. Banyak dari masalah ini bisa diredakan dengan cara alami yang lebih aman. Salah satunya dengan baking soda. Menurut National Center of Biotechnology Information, baking soda memiliki sifat antacid, antiinflamasi ringan, serta antiseptik yang membuatnya cocok sebagai perawatan pendukung kesehatan pada usia lanjut. Yang pertama, dapat meredakan asam lambung dan reflux. Asam lambung naik menyebabkan rasa terbakar di dada dan mual. Baking soda bekerja sebagai antacid alami, menetralisir asam lambung dengan cepat. Caranya yaitu larutkan setengah sendok teh baking soda dengan segelas air hangat dan minum perlahan. Menurut Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutic, natrium bikarbonat terbukti efektif untuk meredakan heartburn ringan dan cepat bekerja dalam waktu kurang dari 15 menit. Yang kedua, meredakan nyeri sendi dan peradangan. Lansia kerap mengalami radang sendi, terutama osteoartritis. Meredam tubuh dengan air hangat yang dicampur baking soda bisa mengurangi peradangan dan nyeri sendi. Menurut studi dalam Journal of Immunology, larutan baking soda merangsang respon anti-inflamasi melalui aktivitas sel mesotel. Ini membantu menenangkan sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif. Yang ketiga, mengatasi bau badan berlebih. Kelenjar keringat pada lansia bisa menyebabkan bau badan menyengat. Baking soda mampu menyerap kelembaban dan menetralkan bakteri penyebab bau. Journal of Hygiene Research menjelaskan bahwa baking soda mengubah pH permukaan kulit, membuatnya tidak cocok untuk bakteri anaerob penyebab bau badan. Yang keempat, menyegarkan nafas dan mengatasi bau mulut. Mulut kering dan masalah gusi sering memicu bau mulut pada lansia. Berkumur dengan baking soda membantu menurunkan keasaman dan mengurangi pertumbuhan bakteri jahat. Menurut Journal of Clinical Dentistry, larutan baking soda terbukti mengurangi jumlah bakteri anaerob penyebab bau mulut hingga 85% dalam 7 hari. Yang kelima, memutihkan gigi dan menghilangkan plak. Baking soda membantu memutihkan gigi dan mengikis plak tanpa merusak enamel. Cukup campurkan sedikit baking soda dengan pasta gigi, lalu sikat seperti biasa 2-3 kali seminggu. Menurut Journal of the American Dental Association menyebutkan bahwa pasta gigi berbahan dasar baking soda lebih efektif menghilangkan noda permukaan dibandingkan pasta gigi biasa. Yang keenam, meredakan gatal dan ruam kulit. Kulit lansia yang tipis lebih mudah terkena gatal karena iritasi ringan atau alergi. Olesan pasta baking soda dan air membantu mengurangi rasa gatal dan peradangan. Menurut International Journal of Dermatology, baking soda efektif sebagai pengobatan topikal ringan untuk dermatitis kontak dan ruam alergi.
Yang ketujuh, mencegah infeksi saluran kemih atau ISK. ISK sering menyerang lansia karena penurunan sistem imun. Baking soda meningkatkan pH urin dan menciptakan lingkungan basah yang tidak disukai bakteri. Dalam Journal of Infection and Chemotherapy disebutkan bahwa sodium bikarbonat menurunkan kejadian ISK berulang pada wanita lansia dengan riwayat infeksi ringan. Yang kedelapan, membantu detoksifikasi ringan melalui mandi. Rendam tubuh dalam air hangat dengan baking soda membantu membuka pori-pori dan meluruhkan racun dari kulit. Efek relaksasinya juga menurunkan stres. Journal of Environmental and Public Health menjelaskan bahwa mandi baking soda meningkatkan ekskresi racun dari kulit serta meningkatkan rasa rileks pada lansia. Yang kesembilan, mengobati sariawan dan luka kecil. Sariawan dan luka kecil sering terjadi akibat penurunan kekebalan. Olesan baking soda membantu mensterilkan dan mempercepat penyembuhan. Menurut Journal of Oral Pathology and Medicine, baking soda mempercepat penyembuhan sariawan dan luka mulut ringan pada pasien lansia tanpa efek samping berarti. Yang ke-10, menstabilkan tekanan darah. Meskipun bukan penurunan tekanan darah langsung, baking soda bisa membantu menyeimbangkan kondisi tubuh dengan mengurangi stres oksidatif dan inflamasi. Journal of Hypertension Research tahun 2018 menunjukkan bahwa kadar natrium bikarbonat yang cukup dalam darah berkorelasi dengan pengurangan tekanan sistolik secara tidak langsung. Yang ke-11, menurunkan risiko diabetes ringan. Studi awal menunjukkan bahwa tubuh yang terlalu asam cenderung lebih resisten terhadap insulin. Baking soda membantu menciptakan lingkungan basah yang lebih ramah insulin. Menurut Diabetes dan Metabolic Syndrome Journal, pemberian oral sodium bikarbonat menunjukkan potensi meningkatkan sensitivitas insulin, terutama pada kelompok prediabetik. Yang ke-12, membantu fungsi ginjal pada penderita CKD ringan. Pada penderita gangguan ginjal kronis, kelebihan asam dalam darah memperburuk kondisi. Baking soda membantu menetralkan asam tersebut. Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahwa pasien CKD atau pasien gagal ginjal kronis yang diberi sodium bikarbonat mengalami penurunan progresi kerusakan ginjal dibandingkan yang tidak. Yang ke-13 atau yang terakhir, meningkatkan kualitas tidur. Banyak lansia mengeluh sulit tidur. Mandi dengan baking soda hangat membantu menenangkan otot dan sistem saraf yang dapat memicu tidur yang lebih lelap. Menurut Journal of Sleep Research tahun 2017, mandi air hangat dengan mineral seperti baking soda 1 jam sebelum tidur membantu meningkatkan kualitas dan durasi tidur pada lansia. Baking soda memang bukan obat utama, tapi bisa jadi senjata rahasia alami bagi lansia dalam menjaga kesehatan sehari-hari. Namun, jangan sembarangan, karena tetap ada risiko jika digunakan berlebihan atau tanpa saran medis dan dokter. Konsultasikan dengan dokter sebelum rutin menggunakan baking soda, terutama jika Anda memiliki masalah ginjal seperti hipertensi atau sedang konsumsi obat tertentu. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan ke orang tua, kerabat, atau tetangga yang Anda sayangi. Jangan lupa tetap konsultasikan dengan dokter, karena di sini hanya informasi yang disertai dengan jurnal.
Namun Anda harus mengonsultasikan lagi kepada dokter terkait penggunaan baking soda ini. Meskipun banyak manfaatnya, tetap harus dikonsultasikan kepada dokter dan digunakan sesuai dosis dan jangan berlebihan. Dan ingat, apabila Anda memiliki alergi terhadap baking soda, jangan gunakan baking soda. Bijak dalam menggunakan sesuatu dan memperoleh informasi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. See you and goodbye.